Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatul muhdah sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Fausikum wa nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19 ini. Di antaranya apa? Kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Wabahnya virus ini juga mengakibatkan kita harus mengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, hanya dengan sebintir makhluk yang paling kecil yang tidak bisa dilihatkan oleh mata. Banyak orang yang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya. Penyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkannya barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah salah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama pun kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntutan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas. Berharap ibadahnya diterima oleh Allah dan cemas jangan-jangan
ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah, apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang akan dilakukan. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah ini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak ada alasan tidak melaksanakan silaturahim. Jika tidak memungkinkan untuk bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi Covid ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik. Akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Hadirin yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi, kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka jika mereka butuh bantuan. Kita beri hutang mereka jika butuh hutang. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Dan jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim adalah termasuk salah satu dosa yang paling besar. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan sekali silaturahim. Siapa yang meriwayatkan? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dengan sebab silaturahim itu Allah akan angkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man sarrahu ayyamutallahu fi umri wa yuwassi' alaihi rizqahu wa yadfa' anhu nitatas su'i falyasul rahimah." Barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadirin yang berbahagia, kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermanfaatan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara-saudara sesama Islam. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah yang lain, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai tiba ajalnya. Na'udzubillah ya Allah. Mereka orang-orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpahkan kepada mereka, lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر 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 ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام وأسبعوا رمضان من صيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم مع من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اجعل لنا هذا السعادة وتلاحما ومسرة وترحما وزد فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبدل الخير للناس دأبنا يا الله اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا وبدنا في أهلنا وارحمنا بنا وأكرمنا بكرامتك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته